Jalan satu produk. Tiba-tiba karena ada produk yang FVP, pengennya ikutan, Pindah, ya kan? pindah. Nah ini ibu mau kemana sebetulnya? Arah usahanya mau kemana? Gitu. Jadi kita rada jor-joran bikin iklan gitu. Udah jor-joran, produk banyak. Terus saya telepon, ini tolong disiapin gini. Aduh ibu maaf saya lagi ada masalah keluarga. Selesai deh. Tapi yang jelas sekali lagi saya ingin bilang bahwa kita tidak bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa kalau mengerjakannya biasa-biasa saja. Membangun bangsa memang harus mulai dari desa. Nah, makanya kemudian setiap hari saya M. Subhan beserta teman-teman saya di konten media baru RRI berkeliling ke desa-desa, mencari potensi-potensi yang ada di desa. Hari ini juga sama. Hari ini saya sedang ada di Kabupaten Kuningan, di sebuah desa begitu ya. Nanti kita akan cari tahu ini desa mana nih masuknya. Ini desa mana Bu masuknya? Sukamulya. Sukamulya ya, desa Sukamulya Cigugur tuh kan benar. Jadi semuanya memang harus berawal dari desa. Apa yang bisa dikembangkan dari sini dan seterusnya. Hari ini saya bersama dua narasumber. Yang pertama adalah owner dari toko oleh-oleh Kuningan Nenggina, ada Ibu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini tempatnya luar biasa nih. Pendengar dan juga pemirsa mungkin di gambar sudah kita bisa lihat nih beberapa apa ya, kalau ini mungkin kebanyakannya makanan ya Bu ya? Iya, atau makanan semuanya makanan ya? dan minuman, tapi Makanan lebih dan banyak minuman. makanan. Lebih banyaknya minuman, 100% Produk produk UMKM dari Kuningan. Enggak, Kuningan dan luar kota. Kuningan dan luar kota, Iya. tapi mungkin kalau dipresentasikan lebih banyak. Lebih banyak Kuningan, iya. Luar biasa. Ibu terima kasih Bu Eli sudah sama-sama. memberikan izin kepada Iya. kita. Mudah-mudahan nih ngobrol kita di pintu masuk nih nggak ganggu nanti customer yang datang ya Bu ya. Insya Allah. Aman. Kemudian selain Bu Eli, saya juga hari ini bersama Pak Sang Adipati. Siapa Adi, pembina atau pendamping UMKM Naik kelas. naik kelas. Oke. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 2 Pak. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik Sehat ya? Pak Subhan. Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Kalau nggak Dan- sehat nggak ada di sini. Betul. Ya, saya ngomongnya harus menjaga tone ya, karena Betul. beliau juga penyiar radio tadinya. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Terima kasih sehat, nih, harus kan sehat. kantornya jauh soalnya nih, harus ke sini. Harus berkorban dan berjuang untuk UMKM Kabupaten Korban Kuningan. luar biasa. Bolehlah yang 3.000 orang ini tepuk tangan dulu lah. Saya mau ke Bu Eli dulu, Bu. Oke. Karena memang kita ingin memotret UMKM yang ada di Indonesia. Iya. Kebetulan kalau kami areanya di Ciayu Majakuning, maka yang kita akan potret sekitar itu. Ini adalah memang bisnis yang dikerjakan oleh Ibu tuh pure di bidang ini atau ini salah satunya saja jangan-jangan. Boleh Bu cerita dulu Bu, Iya. oleh-oleh Nenggina ini. Iya. Jadi sebetulnya pertama kali ke bisnis itu saya jualan tas khusus untuk perempuan, Khusus perempuan, oke. tapi handmade. Jadi custom, hanya sesuai pesanan. Nah, bahannya dari Goni impor. Nah, karena banyak pesanan dari luar kota, jadi pada saat saya mengirimkan saya kepikiran, oh iya ya di Kuningan kan banyak makanan khas apa gitu yang bisa saya kirimkan ke teman. Iya, Jadi iya. kadang saya tawarkan, kadang saya ini mah bonus lah buat temen gitu. Nah terus lama-lama saya kepikiran, kenapa saya nggak bikin toko oleh-oleh ya sekalian gitu. Jadi sebetulnya toko ini juga baru. Oh, baru. Ini baru 2,5 tahun sebetulnya, Oh, iya, belum lama. Jadi saya juga masih belajar, makanya perlu guru. Sepertinya Ibu bertemu dengan orang yang tepat. Betul. Insya Allah. Oke, perjalanan sebelum ke toko oleh-oleh tadi ya, Iya. itu berapa lama juga yang tadi, yang tas-tas itu? Kalau tas itu saya mulai Agustus 2020. Kalau toko oleh-oleh itu mulai November 2022. Loh, bahkan berarti ketika berencana membuat toko oleh-oleh itu nggak kepikiran untuk main di bidang ini awalnya? Awalnya saya bikin ruko untuk jual tas sebetulnya. Yang ini? Iya. Area ini? Iya. Oh. Sebetulnya untuk jual tas, tapi kayaknya kalau tas dari rumah juga udah cukup karena kita kan main di online Iya, aja betul, kan. betul. Nah, terus udah gitu memungkinkan nih untuk
bikin toko oleh-oleh. Nah kebetulan saya masuk ke komunitas yang tepat dengan teman-teman dari UMKM yang produknya menurut saya bagus-bagus nih kalau dipajang di toko. Akhirnya ya semakin semangat lah untuk bikin toko oleh-oleh ini. Oke. Ya. Karena kalau orang-orang seperti Bu Eli ini kan menjadi hubnya ya Pak Adi ya. Iya, Ketika produksi banyak nih UMKM kita banyak, maka hubnya di sini nih. Silakan. Etalasenya ada di Iya. sini kan gitu. Kalau Bu Eli sendiri berarti tidak memproduksi apapun. Iya, kalau yang pribadi, berhubungan secara ya? pribadi tidak produksi. Cuman ada produk teman yang lama-lama udah deh pakai nama Nenggina aja, biar ada ciri khasnya Nenggina. Nenggina itu? Anak saya. Oh. Bisa Bu di halo Nenggina gitu. Halo Nenggina, Oke, aku kita ya yang betul. sambut ya Nenggina ada di belakang. Oke, oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sebetulnya pemilihan nama pun saya ada riwayatnya sih Pak. Awal kenapa pilih Gina itu. Pertama kan memang itu nama tengah anak saya. Terus Gina sendiri kan artinya kemakmuran atau kekayaan. Oke. Jadi saya berharap toko saya ini membawa kemakmuran buat kemakmuran. teman-teman UMKM dan kita sendiri. Oh, gitu. Jadi bareng-bareng deh kita. Amin. Niat awalnya sudah mulia ya, Amin. membawa kemakmuran. Karena Iya. yang sukses tidak hanya ownernya aja, Iya harus semuanya. tapi semua orang yang terlibat di dalamnya Betul, kan gitu ya. betul. Bu, saya masih ingin ke Ibu dulu. Ketika Ibu akhirnya mendatangkan nih UMKM banyak nih, Iya. merek-mereknya banyak segala macam. Saya nggak tahu. Setelah perjalanan itu kemudian Ibu melakukan kurasi, akhirnya kan mungkin nggak semua produk bisa masuk ke sini dan seterusnya. Atau ya udahlah siapapun sok dia masukin gitu. Atau seperti itu atau gimana. Tapi kalau dari kacamata yang sama-sama di bidang UMKM, Ibu bisa ngelihat nggak? Sebenarnya UMKM kita, terutama yang makanan, Iya. udah bisa dikatakan naik kelas nggak sih Bu? Oh, iya. Upgrade-nya kelihatan nggak dari? Jadi karena saya baru berbisnis ini di tahun 2022, jadi kalau saya begitu masuk, kebetulan awalnya itu bergabung dengan Kuningan Kreatif. Nah, Kuningan Kreatif masuk ke situ, itu terdiri dari ya UMKM juga. Nah, itu jadi ya memang kita pilih produk yang bagus-bagus. Nah, dari situ baru pertemanannya lebih banyak lagi, gabung lagi ke Pak Adi, ke Plut, itu setiap sesi kan Pak Adi mengadakan pelatihan, kita ketemu dengan teman-teman. Jadi saya bisa lihat lagi produk yang bagus yang mana. Ntar saya tinggal, ayo, ya titipin di kita gitu. Ada yang jelek nggak, Bro? Jadi sebetulnya gini Pak, tidak semua produk juga kita terima. Atau mungkin kalimatnya jangan jelek lah, nggak enak apa ya? Kurang. Yang masih Oh, harus iya. di Mungkin ya. upgrade lah. Upgrade Ya, lagi. jadi gini, ada produk yang memang mereka tuh betul-betul baru bikin. Jadi pasti kita kasih masukan, misalnya dari packagingnya seperti apa, rasanya minta diperbaiki seperti apa. Nah ada juga yang memang mereka sudah berkecimpung sudah lama, produknya sudah enak, packagingnya belum bagus, misalnya gitu. Paling kita kasih masukan, ini loh gini. Tapi sebetulnya kita belum ngasih masukan pun Pak Adi sudah biasanya duluan ya? gitu, iya. Cuman kadang mereka aplikasinya secepat apa, nah Iya. itu tergantungnya di situ. Beruntung nggak ketemunya dengan pendampingnya Pak Adi? Ya alhamdulillah, beruntung sekali. Ya. Pak Adi, bolehlah diceritakan Pak Adi. Sekarang dari sudut pandang Pak Adi lah, tadi yang pertanyaan yang sama. Ketika kita bicara UMKM yang ada di Kuningan, sebelum nanti spesifik ke toko ini ya, Boleh. kita roasting toko ini ya. Boleh. Menurut sudut pandangnya Pak Adi sebagai pendamping UMKM gimana UMKM kita? UMKM kita khususnya di Kabupaten Kuningan sebetulnya tinggal mau merubah mindset, pindah dari zona nyaman aja. Itu yang kita coba telaah dari saya bergabung di pendampingan dari 2021. Sebetulnya banyak yang mampu untuk naik kelas, hanya kembali lagi ke mindset ke UMKM-nya. Kita selalu menekankan di beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan sama Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kabupaten Kuningan adalah saat ini sudah saatnya merubah mindset-nya. Oke. Nah, kenapa? Karena salah satu kunci untuk UKM naik kelas, agar UKM itu bisa naik kelas adalah merubah mindset. Satu, itu tadi dari kemasan. Belum banyak yang pengen kemasan, mungkin hanya plastik aja. Padahal sebetulnya bisa dirubah menjadi kemasan Atau mungkin ngerasa udah laku kali ya? Nah, itu dia.
Jadi kadang-kadang ya itu tadi, cukup lah kemasan dalam kemasan plastik aja. Padahal salah satu yang bisa diterima di pasar itu dengan kemasan yang full print, misalkan seperti itu. Eye catching banget Eye gitu catching dilihat. banget, gitu kan. Eh. Nah, terus juga salah satunya lagi, misalkan, ini kan kita di toko oleh-oleh. Tapi kalau misalkan masuk ke pasar retail, ketika kita tantangin bikin kemasannya 2000 pieces misalkan. Oke. Pak, dan kemampuannya hanya segini gitu loh. Ya Nah, juga betul. ya. Masalah juga emang iya sih. Itu kembali lagi. Jadi pada kembali lagi akhirnya pada cukuplah dengan segini juga. Gitu. Jadi kembali lagi kadang-kadang hanya ada di zona nyaman. Betul. Yang kita ingin adalah bagaimana caranya UKM ini bisa naik kelas tuh nggak hanya kita dampingin tapi dari mereka sendiri. Cerita ini berbanding lurus dengan ketika, karena saya juga di online ya Bu ya. Ketika kita coba untuk ngambil UMKM, permasalahannya sama. Nah, Produksinya nggak kuat, Betul. ya kan? Waduh, kayaknya kalau harus produksi segini nggak kuat ya, waduh. nah itu. Ya kan? Betul. Belum lagi tadi masalah-masalah klasik soal mindset, kemudian kemasan dan seterusnya. Dan segala-gala macam. Dan segala macamnya. Perintilan-perintilan. Perintilannya. Itu yang kita bingung. Gitu. Tapi kan Pak Adi memotret itu nggak setahun 2 tahun ya, begitu Tidak. bergabung di dinas ini. Iya, betul. Dari 2021 itu saya coba identifikasi karena kan arahannya waktu itu kebetulan memang dari Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM pada waktu UMKM. itu ya. Untuk saat ini sudah berpisah. Nah, memang alhamdulillahnya ada garis lurus dari kementerian. Apa indikator-indikator yang memang harus menjadi UKM ini harus naik kelas. Oke, kita telah satu kemasannya. Kedua onboarding ke sosial medianya. Penggunaan pencatatan keuangannya. Nah, itu adalah beberapa indikator. Salah satu indikatornya lah seperti itu. Jadi kita coba telaah dulu karena gini, mindset UKM ini antara UKM yang sudah jalan, kita berjalan bilangnya jalan ya. Yang sudah jalan dan mereka yang startup kadang-kadang itu banyak ya cuman baru obrolan aja akhirnya. Pak, sayanya banyak pengennya, actionnya nggak ada. Oke, Gitu. iya. Banyak pengennya, actionnya nggak berani ngambil spekulasi. Itu yang saya telaah seperti itu. Oh, keinginannya seperti ini misalnya. Tapi ya nggak mau ambil spekulasi. Takut. Apa masalahnya? Kan ada orang-orang seperti Bu Gina, betul. Iya. Kita sebetulnya dari dulu selalu kita fungsi dinas. Fungsi dinas itu kan sebagai fasilitator atau jembatan Ya. bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Kita jembatani dengan beberapa toko oleh-oleh, salah satunya adalah dengan Nenggina, kemudian dengan beberapa retail. Ditantang, harga segini nih, gitu misalnya. Oke. Wah, nggak masuk. Aduh, berat. Ini berat. Ditantang online deh tadi yang Bapak bilang, Mas Wan bilang. Ribet. Saya mah cukup produksi dan jualan aja deh. Tapi dijualan untuk naik kelas ke online aja udah susah. Nggak susah. Jadi gini Bu Eli, karena Bu Eli di online juga pasti tahu lah, pasti mengalami. Kejadiannya itu banyak kejadian seperti ini. Oke nih, ada 1-2 UMKM yang siap memproduksi. Ya. Akhirnya kita nih tim pemasaran Bergerak. blasting tuh. Ya. Ya kan ada 100 orang atau 1000 orang membuat video ya kan. Tiba-tiba begitu salah satu dari kita FYP ya kan. Nah, Wah, riuh produksinya. Saya pernah ngalamin Ya kan, kejadian seperti gitu. itu. Iya. Jadi waktu itu ada satu produk lah ya masuk. Terus menurut saya ini produknya bagus nih. Jadi kita rada jor-joran bikin iklan gitu. Udah jor-joran, produk banyak. Terus saya telepon, ini tolong disiapin gini. Aduh ibu maaf saya lagi ada masalah keluarga. Selesai deh. Oke. Udah. Wah, belum kita ngomongin soal manajemennya dong. Belum. Manajemen bagaimana kemudian mereka memisahkan urusan perusahaannya betul. dengan urusan rumahnya. Rumahnya. Iya. Sesederhana ngitungin listrik, siapa yang mau bayar, ini rumahnya apa usahanya Iya, gitu. Itu secara klasik kadang-kadang kan ketika kita nanya, kita ada beberapa pelatihan yang kita udah laksanakan. Kadang ada yang masih rancu. Oke. Bayar listrik ini apakah bayar Siapa listrik nih yang dari bayar usaha nih? atau Ya, dari rumah? iya kan? Jadi banyak hal-hal klasik yang memang masih jadi PR kita. Gitu. Jadi
mudah-mudahan sih ya dengan segala keterbatasan yang ada di anggaran segala macamnya, ya mudah-mudahan kita masih bisa lah running gitu kan untuk bisa melakukan pemberdayaan, baik pemberdayaan atau juga pembinaan. Oke. Ini di 15 menit pertama ini mungkin Anda pendengar dan pemirsa merasa bahwa kita sedang merosting UMKM-nya. Ya memang iya, tapi kita janji kok di menit berikutnya kita akan bicara soal keoptimismean di UMKM begitu ya Pak Adi ya, Bu Eli. Oke, tadi yang dipotret adalah hal-hal yang memang kita harus akui terjadi di lapangan. Masalah-masalah yang terjadi dan seterusnya. Tapi kita coba ke upgrade-nya deh. Ya. Dari mulai Pak Adi ada di bidang ini, Bu Eli di bidang ini, dari sudut pandang yang berbeda. Naiknya cepet nggak perubahannya? Dari setelah didampingi misalnya. Bu Eli dulu. Iya. Jadi kalau saya merasanya gini, kalau kita tidak ada pendampingan, kita kan berjalan tuh ya kayak berjalan semaunya kita aja gitu kan. Kalau ada pendampingan kita lebih ke, oh iya jalan ini betul. Atau misalnya saya merasa ini betul, oh salah, seharusnya saya begini yang dilakukan gitu. Jadi lebih terarah aja. Lebih bagus sih ada pendampingan. Okay. Iya. Cerewet. Saya yang cerewet banget. Iya, karena kan kita di kegiatan pendamping UKM naik kelas ini kan memang program dari Provinsi Jawa Barat yang dikolaborasikan dengan dinas setempat gitu. Mungkin nggak tahu ya, menurut Bu Eli saya paling cerewet mungkin ya, paling tinggi mungkin. Semangat lah. Iya. Cerewet yang positif. Kalau saya prinsipnya gini, yaitu tadi salah satu merubah mindset yaitu membuat mereka tidak nyaman. Hari ini ada kegiatan, hari besok ada kegiatan A, belajar bazar, belajar nyeting bazar, besok pecut nih. Awas ya live di TikTok, jangan lupa. Pada saya mah nggak pede, nggak mau. Tangannya aja kelihatan, yang penting tangannya aja kelihatan kayak gitu. Jadi kita ajak lari aja gitu. Karena ya mau nggak mau, dunia ini kan berubah. Kita belajar dari COVID-19. Betul. COVID kemarin itu kan sebetulnya adalah salah satu cambukan bagi kita, dari pemerintah dan juga bagi UMKM, bahwa sebetulnya apapun bisa terjadi. Jadi kadang ada beberapa UKM yang saya harus buka toko, padahal ngapain buka toko? Iya, sama ada Neng Gina. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya kenapa kita harus nggak kolaborasi aja? Tinggal brandingnya, sosial medianya ditingkatin, kasih caption, tersedia di toko oleh-oleh Neng Gina. Ya, kan kayak gitu. Nah itu yang kita coba rubah mindsetnya. Jadi memang kembali lagi dari 30 UKM dampingan saya secara pribadi, ya Mas Subhan, ya treatmentnya jadi beda-beda. Karena memang jenis usahanya juga beda-beda kan? Betul. Bukan hanya makanan. Betul. Tapi kalau pendekatan bagi saya ternyata kita pendekatannya secara persuasif jadinya. Ada beberapa UMKM yang secara tidak langsung saya ngobrol sama suaminya juga. Padahal pelakunya ibunya, istrinya. Betul, istrinya. Nah itu tuh pendekatan-pendekatan yang memang baru lah. Melalui ilmu design thinking sebetulnya. Jadi sebenarnya nih istrinya tuh sebenarnya didukung nggak nih sama suaminya? Jangan-jangan cuma pengen duitnya doang. Iya. Nah itu yang pendekatan-pendekatan seperti itu juga yang kita temukan. Jadi pendampingan itu nggak cukup 3 bulan, cukup 6 bulan. Kita target itu sebetulnya kalau pendampingan itu harusnya 3 tahun per satu UKM. Per satu UKM. Karena continue. Toko ini berarti masuk ke tahun kedua? Baru di tahun pertama buat saya. Oke. Buat saya di tahun pertama, ya kita pecut nih. Gitu. Apa nih? Gitu. Kan kita identifikasi juga. Apa nih? Oh, sudah ada timnya. Tinggal kita pecut aja. Wow. Gitu. Oke. Jadi Bu, setelah buka ini, apa Bu yang Ibu rasakan di bisnis ini tuh apa yang menarik bagi Ibu? Jadi pertama gini, sebetulnya kan ini bisnis yang betul-betul kita mengumpulkan uang kecil-kecil ya. Betul-betul kecil-kecil dengan pengorbanan yang effortnya kan harus besar. Gede banget. Iya. Tapi setelah dijalani, kelihatan juga gitu kan. Ya alhamdulillah saya ada karyawan 3. Kebetulan lagi libur 1 karena sip-sipan. Iya. Nah jadi kalau meskipun kelihatannya receh, kalau kita dengan segenap hati gitu kita jalani, itu kalau misalnya
kuantitasnya besar, ya hasilnya besar Hasilnya juga. besar juga. Iya. Dan alhamdulillah sih meskipun kelihatannya tidak terlalu rame, ada saat-saat tertentu yang memang kita wah kewalahan gitu. Yang bisa nutupin untuk sekian minggu atau sekian hari gitu. Iya, gitu. iya. Ini jangan-jangan di sininya sepi. Iya. Online. GMP-nya dong lihat berapa. Ya itu, Iya kan? saya sering lihat Iya, statusnya iya. gitu kan, diam-diam. Bu udah live belum di TikTok kayak gitu kan, memperkenalkan produk UKM. Ya jualan lah bahasanya Iya, kan. iya. Ya alhamdulillah gitu. Lihat update lagi, update. Oke. Oke deh, gitu jalan nih gitu. Iya, iya, iya. Jadi yang tidak terlihat malahan alhamdulillah di belakang layarnya ngirim dulu nih ibunya selalu kotak lagi saya Iya. bilang. Ya positif lah buat Positif, saya. Ini betul. bisa dibilang nggak hanya UKM dampingan, tapi juga mitra buat saya. Wow. Gitu. Oke. Salah satu mitra juga. Artinya bisa saja kemudian diceritakan ke UMKM yang lain. Ini contoh nih, betul, gitu ya. betul Ketika sekali. misalnya Pak Adi melakukan pendampingan ke UMKM yang lain. Betul. Oke, saya ingin coba lupa bahwa saya orang Kuningan juga. Iya. Saya ingin mencoba, saya lupa bahwa saya tahu UMKM di Kuningan dan seterusnya. Saya ingin tanya ke Pak Adi, Pak, kok saya tahunya ketika kita bicara UMKM Kuningan tuh makanan. Di otak saya tuh makanan udah gitu kalau UMKM Kuningan tuh. Sebenarnya kalau kita bicara prevalensi antara makanan lah, sandang lah segala macam, imbang nggak? Atau emang benar makanan lebih banyak? Kuningan itu identik dengan makanan, betul. Bener ya? Saya jawab betul. Heeh. Karena memang yang dicari ke Kuningan itu adalah makanan. Tapi sebetulnya kita antara kedinasan dan dengan beberapa dinas-dinas yang lain juga kita kolaborasi bagaimana caranya Oke. antara tempat hiburan atau tempat wisata menjadi agregator bagi produk-produk yang ada di Kabupaten Kuningan. Oke. Kita ada beberapa koperasi-koperasi, Pak. Kita ada beberapa koperasi-koperasi binaan dinas koperasi di bidang koperasi di Taman Nasional Gunung Ciremai, Pak. Oh. Kebetulan itu izinnya adalah izin koperasi, Pak. Bagaimana caranya mereka bisa menjadi agregator bagi pelaku usaha khususnya produk makanan dan minuman. Nah, disitulah kita perlu kolaborasi. Kembali lagi ke kolaborasi. Dan alhamdulillah saat ini selain wisatanya, produk makanan dan minumannya pun juga sudah mulai terangkat. Betul. Wah, luar biasa. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Nah, Allah. ini mah kerjanya harus bareng-bareng ya Pak ya. Kolaborasi dan Kolaborasi. bareng-bareng, Pak, itu Iya. penting banget. Dan mudah-mudahan lewat podcast ini juga Ya. bisa keangkat juga. Oke, kita sama-sama ingin UMKM-nya maju. Tentu dengan porsi kita masing-masing ya. Ya, RRI betul, mempromosikannya, Ibu bekerja kemudian bisa mempekerjakan Iya, beberapa iya. orang betul, juga. betul, betul. Mungkin setelah hari mempekerjakan 100 orang siapa Amin. siapa tahu. Amin. Pak Adi nanti mungkin tantangannya berubah lagi ya kan. Kan udah pada naik kelas semua nanti Iya, ya. betul. Pak Adi, Bu Eli nanti kita lanjutkan ya. Boleh. Baik. Kayaknya kita harus turun minum dulu deh. Oh, Ya, nanti kita akan lanjutkan. Tapi jangan lupa pendengar dan juga pemirsa, siaran ini bisa Anda dengarkan secara audio di 94,8 FM setiap minggu malam. Dan secara video on demand di semua platform digital yang RRI miliki. Kami akan segera kembali. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tidak ada hasil yang maksimal kalau dikerjakannya biasa-biasa saja. Maka kalau ingin UMKM di sini di Indonesia itu pergerakannya atau naik kelasnya cepat, ya memang harus ada gerakan-gerakan yang tidak biasa. Ya mungkin salah satunya dilakukan oleh Pak Adi dan juga rekan-rekan sebagai pendamping UMKM naik kelas gitu ya. Karena kalau melakukannya biasa-biasa aja mah ya udah. Kalau kata orang Sunda mungkin obrol baralakeunnya. Obor baralakeun. Datang bagus, pulang
udah balik lagi. Balik lagi kayak gitu. Oke, saya ke Pak Adi dulu ya, Bu ya. Iya. Pak Adi, setelah kemudian sekian tahun begitu ya, memotret apa nih masalahnya di setiap UMKM, walaupun mungkin tadi disampaikan treatmentnya juga berbeda-beda. Iya. Karena ketemu dengan UMKM yang udah senior, yang udah ngerasa berhasil, Iya. ada yang baru wacana, Iya. segala macam, treatmentnya beda-beda. Tapi kalau secara umum bisa digambarkan, sebenarnya kita bisa nggak sih naik kelas? Bisa. Hmm. Bisa. Semua pelaku usaha itu bisa naik kelas. Asal mau. Satu mau, dua. Pada mau nggak? Ada kemauan, tapi kadang-kadang tidak konsisten. Nah, itu Ada yang salah satu. Ada beberapa contoh. Yang sulitnya emang di konsistennya kan. Di konsistennya. Satu kemauannya besar sebetulnya. Tapi ketika kemauan itu, dia lagi jalan satu produknya, ini salah satu contoh. Kemarin juga ketemu. Jalan satu produk. Tiba-tiba karena ada produk yang FVP, pengennya ikutan, ya kan? Pindah. Nah ini ibu mau kemana sebetulnya? Arah usahanya mau kemana? Itu. Jadi kadang-kadang ketidakkonsistenannya juga kita dapat. Terus ketika kita pecut, misalkan live gitu ya, kan kalau saya yang penting konsisten ya. Iya. Live mereka harus konsisten. Pak Adi udah panas handphonenya. Ayak ya pokoknya. Ada weh gitu ya, selalu ada gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Menurut saya adalah semua pelaku usaha, khususnya UMKM di Kabupaten Kuningan, punya kesempatan yang sama. Mereka bisa naik kelas. Asal mau belajar, mau menerapkan ilmunya, dan mau konsisten. Dan mau besar spekulasinya. Karena rata-rata nggak besar spekulasi ya menurut saya. Seberapa banyak yang mereka akhirnya mau bersahabat dengan teknologi? Kalau berdasarkan generasi. Oke. Kalau berdasarkan generasi, saya melihat kalau usia range usia misalkan seperti di usia 35 sampai 45 tahun, gitu ya, 10 tahun, 35 sampai 45. Itu masih mau ya mereka ya? Mereka masih mau sebetulnya. Nah, bingungnya adalah ketika mendapatkan pelaku usaha yang sudah di atas 45 tahun. Dan tidak ada regenerasinya. Dan tidak ada regenerasi. Itu yang sangat bingung. Padahal potensi produknya cukup baik. Wow. Artinya kembali lagi tadi ke treatmentnya. Saya ketemu dengan usia yang di 45 tahun ke atas, dengan yang 35 sampai 45 tahun, itu akan berbeda treatmentnya. Pecutannya agak beda gitu kan. Jadi 45 tahun ya udah, kita carikan agregator. Oke. Layak, bahasanya yang layak dijual. 35 sampai 45 tahun itu kita masih pecut. Minimal dari 3 platform sosial media mereka bisa konsisten, itu aja. Itu aja. Dulu gitu kan. Terlepas nanti mereka mau menggunakan platform marketplace-nya yang mana, yaitu berdasarkan identifikasi. Nah, setelah onboarding segala macam, baru kita pelajarin, kita doktrin yang manajerial. Nah, oke. 34 tahun ke bawah, ini yang kadang-kadang masih galau mau usaha apa. Yang tadi itu ya, aduh saya tuh apa ya, aduh saya punya ide gitu. Punya ide, bakatku butuh, tapi kadang-kadang banyak hambatan gitu. Jadi nggak eksekusi. Nggak eksekusi. Itu yang kadang-kadang kita bingung. Itu tantangan lah buat kita sebetulnya. Dan mudah-mudahan sih ya berproses lah. Dan memang harus sabar berproses. Iya. Intens sih. Ya harusnya intens. Ya tadi yang saya bilang ke Bu Gina, saya nggak bisa melulu cuma 6 bulan ketemu sama Bu Gina. Harus ada beberapa step-step yang lain. Pendampingan itu nggak 1 jam 2 jam ngobrol, Pak. Minimal udah kayak konsultan 6 jam ngobrol, kita ngalir ngidul dulu. Nggak mungkin kita podcast 30 menit tiba-tiba naik kelas. Nggak mungkin ya. Jauh sekali. Sangat jauh sekali. Tapi mudah-mudahan ada impact. Ada impactnya, itu yang paling Ada penting. goalsnya. Seperti kalau kita di dunia penyiaran itu, Betul. sekecil apapun yang kita siarkan, seberapa berdampak terhadap Iya. pendengarnya atau penontonnya kan gitu. Kalau nggak ada dampak, udah nggak usah bikin podcast kita. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada dampak, udah nggak usah. Bu, saya ingin tanya yang receh-receh aja dulu lah. Kalau sama Ibu, receh banget ini. Ibu mau jawab silahkan, enggak juga, atau saya matikan dulu juga nggak apa-apa. Jujur nih Bu ya, karena ini makanan, Iya. pernah nggak Ibu nerima satu makanan yang menurut Ibu atau tim Ibu ini nggak enak sih? Nggak laku nih kayaknya kalau gitu. Pernah nggak? Pernah. 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 Artinya memang belum semuanya ini ya,
layak. Tuh. Oke, gimana Bu cerita? Iya, jadi sebetulnya saya sama tim gitu ya, anak-anak tuh kalaupun saya lagi tidak ada di toko, mereka tuh sudah bisa untuk memutuskan, nanti paling tinggal report ke saya. Jadi pernah ada yang ngasih, terus kita lihat tampilannya juga, packagingnya nggak bagus. Aduh, dari packaging aja udah enggak Terus gitu. ya, terus ketahuan nempel dari produk apa bekas atau bekas apa sih stiker label yang lama atau dari punya orang dia tempel. Nah, terus pasti dibuka, kita cicipin juga memang nggak enak. Itu ya mau nggak mau ya kita mohon maaf langsung bilang ke orangnya. Nggak bisa. Iya, ya dengan segala Tapi ini. kan memang kalau model-model hub seperti ini harus berani nolak ya. Iya, Harus berani nolak. Karena kan kita juga nanti harus bisa mempresentasikan ke orang bahwa produk ini bagus. Waduh, kalau di online tuh peki-peki kita turun banget itu gara-gara ada satu produk itu. Bener banget. Betul, meskipun kadang ada yang maksa juga, ada yang maksa, udah deh nggak apa-apa ditaruh aja di paling pojok juga nggak apa-apa gitu. Sampai kita, aduh ini gimana? Anak-anak kan kadang suka nanya, ibu gimana ini orangnya maksa-maksa? Ya nanti itu pasti jatah saya yang untuk menghubungi mereka gitu kan. Karena kita juga harus kasih pemahaman ke mereka, kalau bagus pun malah saya yang minta gitu. Iya. Kita yang minta kan, kalau misalnya produk bagus, ayo taruh dong toko gitu. Saya yakin saya bisa ngejual nih gitu. Karena saya tuh sebetulnya bukan tipe pembuat makanan, tapi saya senang ngejual yang menurut saya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya insting seorang pengusaha lah mungkin kan. Kayaknya ini barang kalau saya jual oke nih. Ya, Kan? Pasti ada insting lah. Pasti. Dan insting itu nggak lahir sehari 2 hari ya Bu ya. Oke nih. Iya, benar. Setuju. Pak Adi, cerita ini juga saya yakin ada di Pak Adi. Bahwa ketika Pak Adi coba untuk mengkurasi sebuah produk, baik itu makanan atau apapun itu, di kepala Pak Adi ini tahu nih, barang nggak oke nih kayaknya. Misalnya ketemu nih barang yang memang nggak oke, langkah pertamanya apa? Bilang apa adanya. Sakit hati itu. Pasti. Ya mau nggak mau. Kalau emang mau dipecut ya kan? Iya. Jadi kita sering, Pak, kita sering nemu kemasan, udah kemasannya transparan, minyak pada berceceran, aduh itu udah yang Bu mau sampai kapan begini terus. Terus selalu kan kalau produk keripik ya, yang saya pertama ini gini, ketika kita mau nyicipin keripik, kalau buat saya, ketika dia si keripiknya udah masuk ke mulut, kemudian dikunyah, dirasa pas ditelan, nempel nggak nih? Kalau nempel, sisa rasa, ini nempel. Oh iya, ini minyaknya udah ketahuan nih, mereknya apa? Langsung mereknya apa? Udah ketahuan. Ini minyak curah, minyak kemasan. Oke, ini minyak yang nggak bisa ditelan ya. Bakal kalau udah sering ya, maksudnya. Karena kan saya beberapa ketemu pelaku usaha keripik gitu misalnya. Ada yang mereka minyak curah, minyak kemasan itu kan ada beberapa. Ada minyak kemasan yang dengan harga per liter itu berapa gitu udah kelihatan grade-nya udah kita tahu gitu ya. Kelihatan banget. Ketika kemasannya biasa-biasa saja, tapi hasil produknya bagus. enak, bagus. Ya itu betul-betul red jual. Karena ada beberapa di retail, Mbak, di beberapa retail, ada beberapa pelaku usaha dan dia honestly jujur, dia ada yang pakai minyak curah. Oke. Dia ada yang pakai minyak kemasan. Segmennya udah dia rubah, Pak. Itu salah satu manajerialnya. Oh, oke. Ngerti. Dia sudah bisa mengkurasi ya. sendiri gitu manajemennya. Ketika mau minyak curah, jualnya ke pasar. Tapi ketika dia mau pakai minyak yang kemasan yang bagus, maka dia akan jual. Dia masuknya ke retail, Pak. Dan itu terbukti. Alhamdulillah saat ini dia tidak hanya pasar Ciayu Majakuning, sudah masuk ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terbukti kan, konsisten, menggunakan bahan baku juga akhirnya kan diterima. Segmentasi salah satu retail itu kan sudah terukur ya Pak? Betul. Segmentasi retail itu pasti sudah terukur. Berapa sih usianya, siapa aja yang datang. Walaupun kemasan biasa, tapi kalau sudah berbicara rasa, itu pasti Pak, penjualan akan terus ada. Jadi, nah inilah manajemen itu gitu loh, yang kita coba terapin. Kita coba mindset itu, minyak curah, ya udahlah, minyak pasar aja, jangan
pede-pedean ngejual pakai minyak curah bahan bakunya, tapi pengennya ke out gitu atas. kan. Waduh, Nggak bisa. udah ketahuan itu. Nah itu mungkin udah yang dialami nggak sama masuk Bu Gina. ya. Mungkin itu salah satu yang dialami sama Bu Gina. Itu yang memang jadi masih PR. Oke, nanti saya ingin masuk ke soal komunitas. Seberapa seru berada di komunitas atau mungkin Bu Eli memilih untuk solo karir ya kan? Nah, kita nggak tahu, tapi nanti Bu dijawabnya. Apa namanya tadi soal kalau dari pihak pendamping tuh dari awal kita mencicipi saja kalau itu makanan, maka kita udah bisa menerawang lah bahwa ini produk memang masih bisa dikembangkan atau kayaknya emang udah apa yang harus bisa di-upgrade dan seterusnya. Betul. Kita ke manajemen dulu deh sebentar Boleh, aja, boleh. loncat sebentar ya, loncat Boleh, Tadi di awal sempat kita singgung kan bahwa permasalahan klasik salah satu yang dihadapi oleh UMKM bagaimana caranya membedakan manajemen rumah tangga dan manajemen usahanya. Betul. Sehingga cash flow-nya itu kelihatan tuh, Betul. ini duit punya siapa nih Ya. yang sedang kita pakai untuk usaha kan gitu. Betul. Saya yakin manajerial yang seperti itu juga yang harusnya akan masuk kepada UMKM ya Pak Adi ya. Betul, Pak. Bukan hanya soal rasanya harus diperbaiki, Iya. kualitas produknya harus di-upgrade, Iya. tapi manajerialnya. Betul. Jangan sampai pemesanan banyak, duit nggak ada. Dan pelatihannya ada. Dan pelatihannya, karena udah beli mobil baru. Gitu kan. Dipakai beli mobil malah. Iya. Berat ya di situ ya, lumayan ya. Berat, Pak. Berat. Kita tantangan, Pak. Mhm. Kadang-kadang ada beberapa yang pelaku usaha setelah kita bongkar nih HPP gitu ya. Mereka tuh rata-rata nggak terbuka soal HPP, Pak. Nggak ngerti Saya juga bilang, ya. iya. Nggak, jadi kadang-kadang kita ngebongkar mereka, Uh-huh. mereka sendiri nggak jujur. Oke. Itu yang kita, kesulitannya kan di situ, Pak. Ngeluh pemasaran, ngeluh penjualan, nitip ke sini kok Pak nggak laku, Pak ini Iya nggak. sih, kan harusnya ngitung HPP aja udah kelihatan. Dari ini. HPP saja Iya. sebetulnya udah kelihatan gitu. Berapa sih kebutuhan minyak untuk menggoreng sekilo pisang? Sekilo misal? pisang. Nah. Gitu kan? Nah. Mohon maaf deh Pak, bayar listrik aja kadang-kadang nggak dihitung. Bayar pulsa telepon untuk usaha aja Untuk usaha nggak dihitung. Itu. Terus ketika saya nanya, Bapak atau Ibu dapat keuntungan misalkan 20.000 misalkan keuntungan ada satu produk misalkan 20.000 misalkan. Itu ngitung listrik nggak? Ngitung listrik. Iya. Ternyata dari 20.000 itu udah kantongin semua gitu. Mereka nggak berpikir investasi alat. Iya. Mereka nggak berpikir next nanti kalau misalkan ada apa-apa, kan ada inflasi, ada deflasi segala macam yang kadang-kadang nilai barang itu menjadi naik kan, Betul. dan itu bisa mempengaruhi. Mereka juga nggak berpikir ke situ. Rata-rata masih ada yang mindset minta bantuan ke pemerintah deh gitu ya. Aduh, bantuan lagi. Nah, Emang iya sih, iya sih benar, boleh, benar. boleh. Hanya mau sampai kapan? Mhm. Nah, fungsi dari manajerial itu tadi gitu loh. Dari kita berbicara masalah literasi keuangan deh. Itu satu. Yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa menjadi pendapatan yang lain Yang lain. di luar hasil produksi mereka. Minyak, Pak. Saya tanya minyak. Minyak yang sudah tidak layak jual. Mhm. Saya tanya, per bulan itu berapa saya bilang? Limbah minyaknya. Nah, limbah minyak ya. Kita berbicara limbah Ah, minyak. ah. 10 liter kan. Itu dikemanakan? Dibuang, Pak. Kan 10 liter itu bisa jadi duit gitu. Iya, masih ada Ada nilai masih ada ekonomisnya nilai, kan. masih ada nilai. Mereka nggak berpikir ke situ, Pak, bahwa ada pendapatan lain yang satu lini dari produksinya. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya kan 10 liter mungkin bisa jadi buat bayar pulsa. Betul. Nah, itu yang kita coba rubah mindset itu tuh aduh gitu baru maksudnya cukup PR lah. Gitu. Tapi itu tuh kalau mereka mulai mau membuka Iya. cara berpikirnya, ketika kita perlihatkan, kita buatin Excel aja deh sesederhana Iya, itu iya, kan, iya. kita masukin harga jualnya berapa, tiba-tiba keluar tuh semuanya, buat token sekian, buat Iya, air sekian, betul. keluar semua, pasti kayaknya mereka langsung, wih iya juga ya, cara ngitungnya begini ya. Sering. Itu sering banget. Ketika kita ada pelatihan literasi keuangan, kan semuanya juga berdasarkan kita HPP dulu. Oh, ternyata nggak layak jual. Oh, ada biaya yang nggak kemasukin ya. Itu yang kadang-kadang setelah pelatihan, oh iya, begitu. Kayak kita kemahalan deh, kayak kita Nah, kemurahan. nah, deh. gitu. Tapi kalau dari sudut pandang pengusaha, saya ingin tahu, silakan. pernah nggak ngalamin Bu, ketika ingin menentukan harga produk, tiba-tiba
begitu dihitung, ketemu di online berapa, marginnya berapa, segala macam. Kok jadi kemahalan gitu? Iya, kalau untuk online ya. Kalau untuk online ya, jadi kita sebetulnya kan dapat harga dari supplier, dari MKM, itu kita udah ngambil sekian persen untuk keuntungan kita. Nah kalau misalnya mau ke online, real online kayak TikTok itu agak kesulitan karena kadang-kadang ini layak nggak ya dengan harga segini, gitu. Nah jadi agak berat gitu. Makanya kalau untuk Nenggina sendiri itu lebih banyak kita tuh dari online tapi bukan melalui itu, jadi bukan melalui platform. Ya, jadi kita lah, ya. kita lebih banyak ke dari status WA, terus kita juga ada websitenya, terus ada channel YouTube, terus aktif juga update status di Google Map gitu. Dan itu banyak membantu, sama Instagram juga. Jadi banyak tamu kita yang datang ternyata pas kita tanya tahu dari mana. Nah ada yang dari Google Map dan Instagram gitu. Dan itu kadang-kadang nginepnya di Santika dan saya nganter ke Santika. Sementara di sana banyak sekali toko oleh-oleh. Iya, jadi emang rezeki nggak kemana. Iya. Pokoknya kalau mau ke oleh-oleh Nenggina, ini ada tag lokasi di sini. Udah ada tag lokasi. Biar nggak salah ya dapatnya. Oh seperti itu ya Bu ya. Jadi ngalamin juga ketika didaftarkanlah si produk itu ke online, keluarlah harga yang di luar dugaan. Betul. Dan kita sendiri merasa kurang percaya diri kayak terlalu mahal gitu. Atau mungkin saya nggak mengambil untung banyak-banyak kali ya. Karena begitu ngeliat, sebentar ya kalau ini dijual dengan harga sekian. Anggaplah saya menjadi pembeli, saya akan bilang ini kemahalan. Kemahalan, betul. Jadi kalau kita malah jadi lebih baik begini. Orang beli mungkin pertamanya beli satu kali, tapi setelah itu oh iya ya di sini enak nih buat beli, lebih murah, lebih mudah karena kita juga pengiriman keluar kota gitu kan. Nah lebih mengandalkan itu, jadi akhirnya orang yang pembelian berulang gitu, bukan sistem yang dia repeat lagi ya. Betul, bukan yang bis sekali datang kita naikin semaunya kita, akhirnya ya cuman sekali gitu. Udah aja, mereka juga nggak balik lagi. Iya, bukan itu yang saya harapkan. Oke. Bu, tadi saya sempat nge-hold dulu soal komunitas. Iya. Seberapa Ibu aktif di komunitas dan apa sih perbedaannya kalau menurut Ibu ketika berjalan sendiri dengan bertemu dengan komunitas yang lain? Iya. Jadi dari awal saya jualan itu memang udah langsung masuk ke komunitas. Jadi saya merasakan penting banget untuk masuk ke komunitas. Karena di komunitas itu kan banyak teman-teman UMKM. Dari mulai saya masuk ke Kuningan Kreatif, masuk ke UMKM naik kelas, dan beberapa teman dari komunitas lain yang ayo gabung ke sini. Nah itu banyak. Jadi banyak komunitas justru membuat produk kita semakin beragam. Ya, dan Nenggina pun cita-cita saya dari awal bikin itu bukan hanya sebagai pusat oleh-oleh khas Kuningan, tapi memang pusat oleh-oleh. Jadi harapan kita ya dari semua Indonesia kita bisa menampung. Dari awal memang cita-citanya seperti Mimpi itu. Besarnya itu ya. Betul, karena betul. Saya kesana. mikirnya gini, kalau kita kayak ke Bali, itu emang semua khas Bali kan? Enggak. Kita ke Semarang, kita ke Jogja, enggak kok, banyak dari produk manapun gitu. Jadi emang dari awal saya tidak menutup untuk UMKM dari luar kota. Dan sekarang pun sudah banyak yang dari luar kota yang nitip ke kita tanpa datang ke sini. Jadi mereka melihat Instagram kita sama YouTube kita dan percaya dengan kita, tiba-tiba 50 pieces datang. Wow. Ada dari memang digital lebih works ya sekarang ya. Digital lebih works. Lebih datang ke sini bermanfaat lah. Kerja betul. Jadi offline itu ujungnya akan jadi etalase bahwa ada nih nama toko namanya Nenggina ya. Padahal semua pemasarannya online. Kita bisa lihat di dashboard ini. Katalognya udah ada. Udah ada di sana semua. Iya betul, karena kita katalog WA pun ada. Jadi orang yang berhubungan dengan admin toko mereka langsung pesan di katalog kita. Di katalog WA-nya. Oke. Pak Adi, kedepannya gimana nih? Kalau jangan ke depan dulu deh. Pelatihan atau apa bentuknya untuk mereka sejauh ini? Sudah ada beberapa rencana. Dan sebetulnya memang ya kita sudah anggarkan, bukan seanggarkan, kita sudah jadwalkan sebetulnya. Hanya kembali lagi ya, yang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol,
balik lagi di anggaran. Tapi yang sudah dilakukan juga banyak. Banyak sebetulnya. Banyak. Ketika kita masih aman di tahun 2024, alhamdulillah. 2024 alhamdulillah kita sampai mencoba lah dengan beberapa dari anggota-anggota dewan yang concern terhadap UMKM kayak gitu. Kemudian kita juga sempat mengajukan beberapa proposal ke BUMN, ke Bank Indonesia juga, agar ya kita mohon supportnya mereka. Kita mohon support mereka untuk dapat concern juga terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan. Terlepas kemarin 2024 alhamdulillah ada kurang lebih 12 pelatihan. 12 judul pelatihan yang sudah kita selenggarakan. Berarti total hampir kurang lebih target hampir 500-an. Wow. 500 UMKM. UMKM yang ikut, yang terlibat dalam pelatihan. Betul, yang kita libatkan dalam kegiatan pelatihan. Dampaknya alhamdulillah, goals-nya mungkin hampir 80% kita capai. Wow. 80% kita capai. PR kita adalah di saat keterbatasan anggaran, ini yang menjadi pemikiran kita, concern kita, ya mudah-mudahan ada beberapa CSR yang bisa masuk. Coba ini CSR ya. Gitu ya. Silakan. CSR gitu. Pak Adi, ini terakhir lah. Sayang nih waktunya, saya udah diingetin. Siap. Kalau kita coba gantikan raut wajah kita dengan emoticon. Coba emoticon nih, emoticon orang-orang yang bergelut di bidang UMKM ini. Sejak Pak Adi masuk atau sejak para pendamping-pendamping ini mecut, itu udah mulai kelihatan senyum atau masih ada yang nangis atau masih gimana tuh sekarang kelihatannya? Pas masuk masih senyum. Pas masuk masih senyum. Tapi ya kemarin ya isu-isu kemarin lah gitu, isu-isu politik atau isu segala macam agak berpengaruh ternyata terhadap perekonomian. Ya cukup berpengaruh lah. Cukup berpengaruh. Dan kita tetap terus, karena kita kan fungsi kalau dari segi pemerintah ya, karena kita kolaborasi antara pendamping provinsi dengan di daerah itu kan kita sebagai fasilitator. Bagaimana caranya kita sebagai fasilitator bagi para UMKM harus tetap mereka bisa ngebuat mereka semangat. Kita kemarin ada beberapa kegiatan yang memang melibatkan UMKM. Terakhir ada di Pasar Rakyat, Tour de Linggarjati. Sebelumnya kita ada Kuningan Fair juga. Nanti kita ada pameran investasi juga bagi UMKM yang memang udah skala industri, Pak. Udah skala industri. Kemudian nanti insya Allah di Indramayu juga kita akan ada kegiatan, salah satunya itu Porsenitas. Ya, yang akan nanti menampilkan produk-produk di Kabupaten Kuningan kayak gitu. Ya mau nggak mau gitu. Dinasnya dipecut, ya UMKM-nya juga kita pecut juga gitu. Banyak kegiatan ya gitu. Biar mereka juga biar termotivasi lah. Betul. Oke, baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Bu Eli dan juga Pak Adi. Sebelum saya tutup, saya ada games. Jadi harus dijawab cepat. Wah, hadiah langsung dari Bu Eli. Siap. Dijawab cepat aja. Ini dijawabnya dua-duanya berarti ya? Jawab dua-duanya. Oke. Yang pertama, jawab dua-duanya. Modal yang besar atau kemampuan kreativitas yang tinggi? Kemampuan. Kreativitas. Bisa beda nggak jawabannya? Yang kedua, jualan ya, ini jualan. Offline atau online? Online. Offline-nya kasihan atau Pak? Online, Pak. Oh ya udahlah. Online, Pak. Kumaha manehna we lah. Kita mindset. Oke, siap. Setuju sih. Kolaborasi UMKM atau jualan sendiri aja? Kolaborasi. Gitu ya? Iya. Oke. Punya satu produk unik atau produk banyak jenis? Banyak jenis. Beda nih. Iya, persepsinya kan. Oke, nggak apa-apa. Promosi di medsos atau promosi word of mouth? Medsos. Tetap ya, hari ini medsos ya. Medsos. Oke. Kemudian jual produk harga terjangkau atau jual produk kualitas premium? Terjangkau. Oke, nggak apa-apa. Premium. Pengusaha, Bos. Beda. Konsepnya beda. Punya banyak support system atau punya banyak ilmu bisnis? Support system. Lebih tinggi dari ilmu bisnis ya. Itu. Yes. Kemudian bangga jadi ibu
atau bangga jadi pelaku usaha? Bangga jadi ibu yang menjadi pelaku Nggak usaha. bisa, satu aja. Kok narasumber sekarang aneh ya? Nggak bisa nurut ini. Ya udahlah, buat Boleh ibu mah kan? nggak apa-apa pulang. Boleh lah. Daripada saya nggak bisa pulang. Oke, kemudian kita elaborasi deh bentar ya, dikit ya. Tadi ada beberapa hal yang beda soalnya jawabannya. Iya. Soal tadi apa? Yang beda itu mendingan produk unik atau banyak jenis? Ibu Banyak banyak jenis. jenis kenapa? Karena kan kita jualan. Saya kan jualan, yang unik itu kan hanya satu. Banyak jenisnya, orang kan datang ada ini gitu. Jadi memang harus banyak. Kita mah kan tebar jala ya Bu ya. Iya, Set, betul. yang mana nih yang Daripada tebar pesona. Kenapa unik, Pak? Dari satu keunikan bisa menimbulkan inovasi. Oke. Jadi kita berfokus ke keunikannya dulu, fokus ke produknya dulu, baru kita berbicara ke inovasi. Ke inovasi. Oke, dikenal dulu nih si Dikenal produk si dulu. unik itu ya. Tadi apa yang beda itu? Jual produk harga terjangkau Harga atau premium. produk harga premium? Iya, Ibu aku terjangkau. terjangkau. Pengusaha banget nih. Pengusaha Gimana, banget. gimana? Iya, karena kan saya ngeliat pasarnya kan. Pasarnya kalau terjangkau itu pasarnya lebih luas. Oh iya, kuantiti lebih banyak. Iya. Ya, betul. Kalau berbicara kuantiti, Kalau bicara kuantiti, premium. semuanya harus berpikir premium dulu. Mindsetnya adalah premium dulu. Goalsnya harus premium dulu. Premium itu jadi sama dengan mahal nggak sih? Enggak mesti. juga. Nggak mesti. Premium itu unik. Unik, iya sih. Balik lagi ke unik. Premium itu unik. Tapi untuk dapat Semua- bahan premium pasti Untuk mahal. mendapatkan bahan premium, Iya juga emang ya. harus modal. Oke, ini Ibu membuka obrolan baru, jadi kita tambah 30 menit lagi. Bu Eli, hatur nuhun, terima kasih. Pak Adi, terima kasih. Saya ingin berikan masing-masing 1 menit dong untuk Boleh. closing statement kameranya yang ini. Oke. Silahkan Pak Adi dulu boleh lah. Silahkan Pak Adi. Closing statement-nya ya untuk UMKM. Terus belajar, terus apa ya? Mau lagi nih. Teruslah belajar sampai dengan batas usia kita untuk berhenti belajar. Berhenti. Dan ternyata kita tidak ada kata berhenti ya Nggak sampai selesai. Bu Eli, mangga. Karena saya toko oleh-oleh ya. Butuh oleh-oleh. Aduh, Yang gini iya lagi. aja. Gini-gini aja. Jangan gini aja. Iya ya. Bener. Oke. Jualan, Pak. Iya sih, Closing jualan. statement-nya. Tag lokasi ada ya di bawah ya, ada tag Ada. lokasi ya. Oke. Oke, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Saya yakin kalau kita mau elaborasi lebih dalam, seharusnya tidak berhenti sampai di sini, karena pasti akan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita pelajari dari problem-problem, permasalahan yang ada di UMKM kita, tantangan-tantangannya, goals-goals kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan nanti akan ada episode-episode lain, bisa jadi di tempat ini, bisa jadi di tempatnya Pak Adi, atau dimanapun itu. Tapi yang jelas, sekali lagi saya ingin bilang bahwa kita tidak bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa kalau mengerjakannya biasa-biasa saja. Maka ayo bangun UMKM kita di seluruh Indonesia dengan pendamping-pendamping yang juga sudah luar biasa begitu ya, sehingga mindset yang udah terlalu kolot dalam tanda kutip itu bisa kita rubah begitu ya. Manfaatkan digital kan gitu. Betul. Manfaatkan. Saya M. Subhan harus segera undur diri. Pastikan Anda menonton tayangan ini di YouTube channel kami di RRI Cirebon dan juga di seluruh platform digital yang kami miliki, serta secara audio Anda bisa dengarkan di 94,8 FM. Untuk Anda kaum muda juga jangan lupa program ini juga ada di Pro 2 dengan versi yang berbeda tentu saja di setiap minggunya. Saya M. Subhan pamit langsung. Terima kasih. Sampai